Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Bekarangan. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang perbanyakan nitrobacter. Sebenarnya video ini sudah saya buatkan ya, tetapi siapa tahu kalau sobat-sobat tanduran yang belum sempat menonton, makanya saya buatkan kembali videonya seperti apa. Karena mengingat keberhasilan saya ya dalam memperbanyak nitrobacter kali ini. Padahal hanya saya menambahkan dari air hujan. Karena memang air hujan di daerah saya ini kebetulan pH-nya cukup tinggi ya. Sedangkan untuk perbedaan ini kan nitrobacter yang akan saya perbanyak ini sudah mau habis ya. Atau sebenarnya itu sudah tidak ada airnya ya, tinggal ampas-ampasnya saja dari sisanya. Makanya yang ini coba saya komasi dulu, saya beresi, saya kembalikan dulu ke sisi yang lain ya, biar tidak mengganggu proses saya membuat video kali ini. Ini masih ada sedikit ampas-ampasnya, tidak masalah ya. Karena memang sisa-sisa kotoran yang ada di sini tidak saya saring sama sekali ya. Tujuannya itu ya seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, ya kira-kira biangnya itu masih bisa kita gunakan lagi ya. Walaupun ada yang menyarankan kalau sudah selesai itu silakan disaring dan lain sebagainya. Kalau saya itu cenderung tidak suka yang begituan. Coba kita cek dulu kepekatannya ya. Kalau yang kepekatan perbanyakan itu kalau tidak salah tadi itu 3.400-an ya. Coba kali ini kan kepekatan 999. Sebenarnya saya tidak menyangka ya kepekatannya kok bisa sampai sebanyak ini, padahal pembuatan nitrobacter ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan yang lalu, dan saya sama sekali tidak menyangka kepekatannya dari nitrobacter ini bisa sampai sebanyak itu ya. Sedangkan untuk pH-nya pun juga saya tidak menyangka ya, karena ketika saya buatkan di video tentang pH dan kepekatan nitrobacter saya itu belum sampai segila ini ya. Maksudnya setinggi ini, pH-nya sampai 9, lalu kepekatan sampai alas saya tidak bisa menghitung. Yang jelas ini tidak mungkin ya. Walaupun sebenarnya di postingan-postingan di grup Facebook itu ada yang mengatakan kalau pH nitrobacter pH-nya itu tinggi, kepekatannya tinggi dan lain sebagainya. Ini coba saya bandingkan dengan air hujan, ternyata air hujannya tuh berapa itu, 8, ya. Padahal tadi saya cek itu di angka 9,4. Tapi ya tidak masalah ya, yang penting di atas 8. Karena ada yang bilang itu perbanyakan nitrobacter itu harusnya itu menggunakan air dari ketapang, rendaman daun ketapang yang konon katanya itu pH-nya tinggi. Memang betul ya, saya dulu juga bermain di dunia ikan hias, makanya saya tahu kalau untuk menetralkan pH menggunakan air ketapang. Oke, bahan-bahan tadi ya, itu yang pertama air hujan, terus ini ada urea, lalu corong dan saringan. Saya gunakan saringan karena di lain sisi apa ya namanya. Lalu ini ya sendok ya. Saringan tadi saya gunakan, nanti saya coba kita lihat. Nah, ini ya gunanya, pertama kita masukkan dulu ureanya. Urea kita masukkan kurang lebih 3 sendok ya. Kenapa kok saya masukkan 3 sendok? Karena mengingat yang kemarin tuh kalau tidak salah saya buat hanya 2 sendok, itu hasilnya masih sangat sedikit ya. Coba saya ini tambahkan menjadi 3 sendok per jerigen, itu kurang lebih jerigen 5 liter, 3 sendok ya. Karena ternyata stok urea saya itu habis, makanya ya tinggal saya tumpahkan semua. Kurang lebih ya itu adalah 3 sendok atau malah kurang. Oke, gunanya saringan ini adalah untuk menyaring dari air hujan yang sudah saya endapkan ya. Ini air hujannya saya endapkan di dalam jerigen. Tadi pas mengeluarkan itu namanya air ya, di dalam jerigen kan pasti goyang-goyang, makanya ada sedikit kotoran-kotoran yang ikut terbawa. Sebenarnya lebih enak itu kita sedot dengan selang ya, karena ini sudah sore, saya agak buru-buru, makanya saya cari cara yang terpraktis saja, yaitu tinggal saya tuang. Makanya saya menggunakan saringan untuk menghindarkan kotoran-kotoran yang ikut ya. Karena takutnya ini kotoran ini yang membawa bakteri yang lain. Walaupun sebenarnya saya juga kurang tahu kondisi bakteri yang saya perbanyak ini ya. Buktinya ada kotoran-kotoran yang menempel di dalam air. Oke, untuk kali ini yang jelas terserah ya, ini mau diperbanyak sampai penuh, mau diperbanyak setengah,
Ini terserah sobat-sobat tanduran semua, bebas. Kalau saya pribadi karena tanggung ya, makanya langsung diperbanyak semua. Karena kebetulan stok nitrobakter di pekarangan ini tuh hanya ada 2 jerigen tadi ya. Jerigen ukuran kurang lebih 5 liter. Sebenarnya ada lagi di pekarangan yang lama itu saya sudah membuat nitrobakter dengan kapasitas kurang lebih 25 liter, itu ada 2 dan belum saya bongkar sama sekali ya, belum saya cek, nanti coba saya buatkan video kira-kira kalau di aerator itu seperti apa jadinya, nanti kalau dicek pH sama kepekatan apakah sama dengan yang ini. Kalau sama berarti memang itu ada nitrobakternya ya, walaupun bahan yang saya gunakan itu berbeda. Jadi sebenarnya bisa saya simpulkan nitrobakter itu tetap adanya di tanah ya, bukan di kohi. Nitrobakter itu membantu kohi untuk terurai. Kalau menurut saya loh, nanti kalau ada seorang ahli ya silahkan kalimat saya dikoreksi ya. Ini cuma pengalaman saya saja. Buktinya yang saya gunakan ini, yang saya kocok-kocok ini adalah kohi burung yang saya lapukan di atas tanah. Saya ambil wadah yang benar-benar itu ya, wadah yang tidak bisa mengeluarkan air. Di atasnya saya beri tanah. Lalu saya berikan kohi burung. Setiap membersihkan kandang burung itu kan pasti ada kohinya banyak ya. Ya itu kohinya saya taruh di atas tanahnya itu, lalu saya semprot-semprot dengan air sampai lapuk. Ternyata malah jadi ya. Berbeda sekali sama kohi yang sama sekali belum pernah tersentuh tanah. Itu malah berbau busuk. Oke, setelah dikocok-kocok dirasa cukup tercampur rata, tinggal ditutup dengan kain dan diberi karet. Karena ini opsional ya, kalau untuk tutup tutup yang warna kuning itu boleh dikasih, boleh tidak, terserah sobat-sobat tanduran. Kalau saya pribadi ya daripada nanti tergoyang-goyang kena hewan, makanya saya tutup kembali dengan tutup itu. Karena saya menyimpannya ini di bawah kandang kambing bekas ya. Makanya daripada nanti kesenggol-senggol hewan dan ditumpah, makanya saya tutup kembali. Tapi yang disarankan tidak ditutup sama sekali, hanya ditutup dengan kain itu. Oke, video kali ini saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.